Kalau yang demo 1000 kita bubarkan, kalau 10.000 kita awasi, kalau 100.000 ikut sama demonstran. Jadi nanti ini insya Allah kita akan banyak, nah, sehingga TNI itu tidak pernah lengser dari kesetiaannya kepada bangsa dan negara. Kekuatan tercela, dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memakzulkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum, bukan makar. Yang makar justru Presiden Jokowi beserta rezimnya dan oligarkinya, mereka makar. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini saya akan kembali mengangkat sebuah isu politik yang belakangan ini menjadi viral di berbagai media sosial. Di video ini kita kembali akan mengorek-ngorek ataupun mengupas sepak terjangnya Amin Sengkuni, Rizal Ramli beserta kawan-kawannya yang selalu membuat gaduh lah istilahnya. Apapun keputusan presiden, apapun kerja presiden, mereka selalu sibuk mengkritik, tapi nggak ada solusi satupun yang diberikan. Terus yang ada lebih ke arah memprovokasi rakyat yang awam supaya ikut membenci Pak Jokowi. Nah guys, apa saja yang ada di video kali ini? Tentu juga ada tambahan-tambahan kompilasi yang cukup menghibur sekaligus bermanfaat buat kalian semua. Penasaran? Ayo kita simak sama-sama. Apalagi ini? Daan Coker sudah datang. Kau ingat itu? Kau buat kami negara ini hancur karenamu. Ratusan ribu siswa SD dan SMP sekarang tidak bisa melanjutkan ke stadium selanjutnya. Kau pikir itu kau jadi presiden, kau sengaja pembodohan rakyat ini. Tujuan kau sederhana, untuk 2045 kau kata negara maju dalam kondisi semua orang bodoh. Setiap periode negara ini kau buat pembodohan-pembodohan. Tidak engkau, aku siswa SD yang baru tamat tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Kau pikirkan itu? Aduh, Bapak, ada yang kenal dengan Bapak ini? Tolong pihak rumah sakit jiwa, barangkali ada pasiennya yang melarikan diri nih. Sudah tahu usianya sudah tidak pantas lagi pakai baju SD, dia malah cosplay pakai baju SD. Ini kan aneh, penggemarnya Yohanes ini pasti. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Nah, ini guys. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akar. Ya, mulut sama kayak mulut kita tidak turun. mereka ini. Saya mewakili Purnawirawan. Busuk. Harus turun nih. Rakyat juga harus turun. Siap. Merdeka dihabisi. Aduh, merdeka. Terima kasih. Ya, pendek tapi tegas. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Berselingkuh. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan untuk
kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Oke. Iya, kacau dek. Lakukan di yang lalu setelah ada komunikasi dengan daerah-daerah nanti malah molor dia. oleh Bapak Marwan Batubara bahwa Faktor usia tuh nggak pernah bohong ya. atas permintaan dari para tokoh daerah untuk mengkomunikasikan Kacau. terhadap Bangun woi, bangun. agenda pemakzulan ini. Dan pada petisi serat lakukan di yang lalu setelah ada komunikasi dengan daerah-daerah nanti akan dilaporkan oleh Bapak Marwan Batubara bahwa Sekarang ini ekonomi ini remah, ngerti? Ekonomi ini remah ini. Ekonomi remek. Parah ini. Orang kerupuk apa pak? Khususnya kalau pegawai enak. Tuh, Pegawai punya enak, mobil. negara. Kamu bisa tiap bulan itu dapat gaji bayar negara. Kalau orang kira swasta sendiri ataupun kerjanya itu apa adanya susah, ngeluh. Ekonominya remah, utahan ekonomi ini remah. Gitu loh. Pak, kalau ekonominya remek, yang nggak usah main medsos, nggak usah rekam, nggak usah upload, sibuk kerja aja gitu. Itu mobil tuh perlu bensin, jangan boros. Ini sibuk malah main medsos, rekam, diupload itu pakai data, pakai uang semua pak. Kalau yang anda sampaikan ekonominya remek ya nggak usah di medsos-medsosan, nggak usah lagi ngeviral-viralin itu pakai data semua, pakai uang semua. Aduh pak. Ekonomi remek. Sebagai pemimpin sebenarnya harus ngerti pada rakyat. Sekolah Nah ini apalagi nih? per hari 25 juta lebih. Seragamnya putih merah, dajal itu. Dikit-dikit dajal. Dajal. Sama hari kemarin 220.000 bangsa Indonesia jamaah haji pakai bungkus kopernya putih merah, dajal itu. Terus menerima Tunggu dulu sebentar. Itu apa hubungannya koper jemaah haji bungkus yang warna putih terus dibilang dajjal? Itu kan nggak nyambung, kurang ajar banget itu namanya. Berarti seluruh jemaah haji yang kemarin-kemarin yang sudah pergi itu dianggap dajjal semua. Aduh, ini siapa sih orang tua ini? Tolong diingetin lah, tolong disadarin kalau omongan-omongan dia itu menyakitin hati masyarakat. Orang sudah capek-capek, orang sudah lelah, nabung itu sudah bertahun-tahun, terus menunaikan haji, umroh dibilang dajjal. Itu kan nggak punya hati banget itu. Tolong sampaikan ke kakek itu, kalau sudah tua, sudah uzur itu ya banyakin ibadah lah, nggak usah banyakin ngoceh di medsos, nggak ada guna. Toh selama ini dia sumbangsinya apa kepada negara? Ada nggak dia menyumbang untuk kemajuan negara? Yang ada malah komentar sana sini, caci maki sana sini, dan mengangkat si Yohanes menjadi Imam Mahdi. Itu kan waduh, halu banget itu. Kita lanjutin lagi. maka itulah gunanya polisi memfasilitasi kita untuk ketemu Jokowi. Jokowi jangan kabur. Jokowi jangan kabur. Dia nggak kabur, Egi, dia nggak kabur. Pak Jokowi itu nggak kabur, tapi kerja. Pak Jokowi itu kerja. Waktu kalian demo itu, dia itu kerja. Aduh. Kamu datang ke istana, kau harus temui kami. Kalau enggak, kamu melanggar undang-undang. Kamu tidak konsisten. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami akan berusaha terus supaya tegaknya kebenaran bertanggung jawab atas keterbukaan negeri ini. Jauh dari saudara persembahan. Fokus tulisan guys. Tidak layak untuk meneruskan pemimpinan pemerintahan, apalagi ada keinginan atau gagasan yang berpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur aturan keputusan MPR nomor 6 tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 2. Oh, jadi mereka ini main MPR-MPRan, seolah-olah mereka ini anggota MPR dan itu ketuanya membacakan
pasal-pasal yang bunyinya itu menjuruskan supaya Pak Jokowi mundur. Aduh, Pak kemarin main presiden-presidenan, sekarang main MPR-MPRan. Aduh, ada aja nih kelompok sebelah. Ini nih kalau kayak gini nih dikasih kuasa itu bahaya banget, itu bisa nginjak-injak orang ini. Belum dikasih kuasa aja dia udah kayak orang nggak waras, apalagi dikasih kuasa, ampun. Untung Tuhan itu maha adil ya, jadi tahu mana yang istilahnya bisa dikasih kuasa ataupun amanah, mana yang orang-orang yang nggak bisa dikasih kuasa ataupun amanah. Ya seperti mereka ini, ampun. Ganjar, gitu kok iso ngono ya. Ganjar kok nggak di shooting ya, itu. Tapi kalau lari pagi itu di shooting terus. Itu bukan si Anies Baswedan yang nyoting, itu kehendak hati nurani orang memposting-postingnya. Mana Ganjar dilarang mungkin sama tentara-tentara polis Mekah. Ntar di Indonesia aja lagi jogging, kamu shooting, kamu ini dibilang begitu, kayaknya mundur deh. Tapi kalau ini Anies Baswedan nih, dia yang beribadah, bukan dia yang posting, tahu jelas. Sedikit saya luruskan ya. Geli saya melihat komentar Bapak ini. Pertama, Pak Ganjar itu tidak menyewa fotografer profesional waktu ibadah, sedangkan Yohanes itu dia itu menyewa fotografer profesional. Jadi apa tuh? Yang mana yang tujuannya untuk foto-foto, yang mana tujuannya untuk ibadah? Di sini saja sudah terlihat ya guys. Yohanes itu menyewa beberapa fotografer profesional untuk mengabadikan seluruh momennya di Tanah Suci. Buktinya silakan kalian cek IG-nya Yohanes saja. Itu penuh semua foto postingan di Tanah Suci. Sedangkan Pak Ganjar nggak ada satupun di postingan IG-nya, nggak ada satupun. Jadi ya orang ini atau bapak ini udah keliru. Ya maklumlah, apapun selalu benar lah bagi junjungannya. Itu tadi namanya fanatik buta. Terus nggak pakai data lagi, asal cuap-cuap, asal cocotnya asal keluar aja. Makanya ngawur semua omongnya. Dengan menerapkan hukum-hukumnya, jika turunlah barokah dari langit dan bumi, jika turunlah kebajikan-kebajikan, iya itu dia tuh matanya. Kerusakan. Hari ini kita tahu kerusakan yang menimpa negeri ini juga menimpa negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Itu penindasan, penjajahan, kemiskinan, dekadensi moral, sekularisme, liberalisme, dan berbagai isme-isme yang merusak akidah Islam. Sampai hari ini orang murtad pun tidak merasa murtad, karena tidak ada hukuman bagi orang yang secara qaul maupun fikih. Ini oleh 100 tokoh baik nasional daerah gitu kan, yang merupakan artikulasi sebenarnya dari aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Bukan aspirasi 100 tokoh. Ini aspirasi rakyat yang kita baca sebenarnya. Rakyat yang mana? Mayoritas masyarakat kita, itu bangsa kita, rakyat Indonesia, yang kita artikulasikan dalam bentuk petisi. Mayoritas ngawur. Mayoritas penduduk Indonesia itu mendukung Pak Jokowi, jadi jangan ngawur, jangan sembarangan. Yang ada cuma sebagian kecil orang-orang yang sudah terprovokasi oleh ataupun gara-gara kalian ini, orang-orang yang sudah sakit hati, benci, iri sama Pak Jokowi, makanya ngikutin kalian yang nggak ada kerjaan. Kalau mayoritas ya mayoritas masih mendukung lah Pak Jokowi, bahkan justru menggemakan Jokowi itu sekali lagi. Jadi jangan ngomongin soal mayoritas, rakyat masyarakat Indonesia itu jelas-jelas mendukung Pak Jokowi. Jangan tidak menyampaikan, tidak mengatakan yang benar-benar, Pak. Gitu. Hanya setan bisu
yang tidak bisa mengatakan kebenaran. Gitu kan, apalagi menutupinya. Setan bisu. Nah, kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul yang dorong-dorong menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramah itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung. Rakyat lagi susah kamu buat impian. Jangankan pindah ibu kota Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Ini sekali lagi Pak Mahfud, Pak Muldoko, Pak Luhut, ya, dan juga ya menteri-menteri yang lain, ya. Ini adalah skandal besar ini. Yang terakhir yang disampaikan oleh Gus Nur ini agar bertobat dan kembali. Problem negeri ini bukanlah radikal, bukanlah ulama habaib tokoh yang lurus yang ditangkap, bukan itu, tapi musuh negara ini adalah asing dan asing, oligarki, rezim Jokowi yang menjilat ini Pak, bertobat Pak. Maka kami sampaikan kalau ini tidak diselesaikan akan terjadi permasalahan yang sangat besar. Maka harus segera diselesaikan. Gus Nur wajib bebas. Ya, sekali lagi Gus Nur wajib bebas. Ujung-ujungnya kalau tidak bebas, maka cita-cita Pak Jokowi Indonesia ini maju di akhir kepemimpinannya. Indonesia ini akan maju ini hanya sekedar impian. Maju kejatuhan Jokowi. Ya. Maju hutangnya, maju korupsinya, maju kemiskinannya, maju oligarkinya, maju kebohongan, maju giginya. palsu, maka semuanya ini akan menjatuhkan Pak Jokowi. Keterangan dari rumah tersebut kosong. Kami mohon Nah ini keluar-keluar di medsos, giliran ada surat panggilan kabur si Rocky Gerung. alamatnya tidak diketahui lagi. Itu mohon masukan dari Yang Mulia. Kalau saudara mencermati tracking ketiga, yang pertama kosong, yang kedua kosong, yang ketiga kosong, terakhir tanggal 15 Agustus. Di sini kan jelas barang Anda telah melewati proses irregularisasi dengan status retur. Di petugasnya jelas oleh Supriyadi di kantor Cabang Jakarta Pura. Kalau dia gentle ya hadapin, kalau udah ngomong-ngomong ke medsos tuh dihadapin, tanggung jawab. Ini malah kabur. Kalau kembalikan tentu di sini apalagi disebut di 11 Agustus ini penerima Pindah. Atau boleh saja disebut ini tantangan. Ini orang siapa sih? Saudara Muldoko, kepada KSP Muldoko, kalau Anda siap pasang badan bagi saudara Joko Widodo, maka saya minta Anda selalu mantan Panglima TNI untuk pasang badan untuk rakyat. Kenapa? Karena hari ini rakyat butuh kejelasan presiden kita ini ijazahnya asli atau palsu. Astaga, masih ngomongin sebagai KSP bisa bertanya kepada presiden, pasang badan buat rakyat, menanyakan pada presiden, bukan sebaliknya pasang badan buat presiden untuk urusan Rocky Gerung yang presiden sendiri menyatakan itu masalah kecil. Kalau presiden tidak mempermasalahkan, maka pencemaran nama baik 310 KUHP maupun 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak bisa diproses. Tapi kalau memaksa dengan pasal umum 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kabar bohong 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan juga pasal 160 KUHP langganan, ini mengkonfirmasi rejim ini hendak Nah guys, itulah tadi beberapa kompilasi dari para kadrun yang gak capek-capek mereka nih ngomongin itu lagi, yang dipermasalahin itu lagi. Padahal sudah jelas Pak Jokowi itu ijazahnya asli, nggak mungkin lah dia bisa menipu semua orang yang menyelenggarakan pemilu. Di situ banyak orang, dan lagian masalah ijazah ini ya ampun, nggak mikir apa ya. Sudah berapa kali saya menjelaskan di beberapa video. Nah, tadi juga kita sudah lihat ada orang siapa itu dikit-dikit jadi pengacara, sedikit-dikit jadi ustadz. Itu mengomentari Pak Muldoko, dan menurut saya sudah merendahkan Pak Muldoko.
Ya, kalau mau dibanding-bandingkan sih mereka ini jauh banget perjuangan ataupun dedikasinya ke negara ini dibandingkan Pak Muldoko. Yang sudah kita ketahui semua ya, Pak Muldoko itu dulu pernah mengamankan Pulau Natuna, pengabdiannya begitu besar pada bangsa dan negara ini. Jadi mereka ini ya kerocoh-kerocoh lah kalau dibandingkan Pak Muldoko, bukan siapa-siapa. Jadi nggak usah macam-macam lah mau nantang-nantangin Pak Muldoko segala macam. Juga saya mengingatkan sekali lagi untuk Pak Amin ini, Mbah Amin ya, tobatlah, sudah usia sudah senja. Mungkin sudah waktunya untuk istirahat. Jangan sampai nanti di tengah jalan pingsan atau ada apa-apa, ada penyakit yang kambuh, jadinya buat susah keluarga dan semua orang yang ada di sana. Begitu pula untuk Pak Rizal dan Egy ini. Saya lihat mereka ini nggak ada habis-habisnya mau menjatuhkan Pak Jokowi. Saya curiga jangan-jangan memang ada maksud dan tujuan tersembunyi di balik itu. Mungkin mereka ini ada yang menyuruh ataupun ya, ada kepentingan suatu kelompok tertentu. Yang jelas bagi saya Pak Jokowi itu orang baik. Dia sudah membangun bangsa dan negara ini jauh lebih maju dibandingkan dari tahun-tahun sebelum Pak Jokowi menjabat. Dan jangan sekali-sekali lagi kalian mengatasnamakan masyarakat, sebagian besar masyarakat mendukung kalian untuk berdemo dan menjatuhkan Pak Jokowi. Kenyataannya sebagian besar masyarakat itu masih cinta dan bangga dengan Pak Jokowi. Kami selalu mendukung apapun keputusan Pak Jokowi karena kami percaya Pak Jokowi itu niatnya baik dan tulus untuk bekerja. Jadi tidak ada yang namanya niat untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Yang ada justru niat membangun, kerja dan kerja. Jadi bukan seperti kelompok kalian yang kerjaannya cuma demo. Gak ada manfaatnya lagi bagi bangsa dan negara. Oke guys, itu tadi ulasan dan komentar saya mengenai video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Kalau ada komentar yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Tak lupa, saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum, silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe terus diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam NKRI.